Di sebuah desa yang bahkan tidak ada di Google Maps, berdirilah sebuah desa unik bernama Desa Meongsari. Penduduknya bukanlah manusia, melainkan makhluk-makhluk kecil berbulu yang entah sejak kapan merasa, ya udah kita ambil aja desa ini. Awalnya cuma 1, besoknya nambah 2, minggu depannya nambah 10, sebulan kemudian manusia yang numpang lewat malah merasa seperti tamu. Di desa ini ada struktur organisasi yang sangat-sangat tidak resmi. Di kota yang tidak pernah benar-benar tidur, ada kehidupan yang bergerak tanpa banyak suara. Di sela-sela toko yang tutup, di bawah motor yang terparkir, di balik tumpukan kardus, mereka ada. Kucing jalanan. Mereka bukan bagian dari rencana kota, tidak tercatat, tidak dihitung, tidak benar-benar dimiliki siapapun. Tapi mereka hidup. Dan setiap hari adalah perjuangan yang tidak pernah mereka pilih. Seekor kucing jalanan lahir tanpa tahu apa itu rumah. Ia membuka mata pertamanya bukan di kasur empuk, tetapi mungkin di selokan kering, gudang kosong, atau semak-semak pinggir jalan. Sejak kecil ia belajar satu hal paling penting, yaitu bertahan. Bertahan dari lapar, bertahan dari cuaca, bertahan dari bahaya yang tidak pernah bisa ia prediksi. Hujan bagi kita mungkin romantis, bagi mereka hujan adalah dingin yang menembus bulu tipis dan tubuh kecil. Angin malam bagi kita mungkin sejuk, bagi mereka itu bisa berarti menggigil tanpa berlindung. Mereka tumbuh dengan insting yang tajam. Suara langkah kaki harus dianalisis dalam hitungan detik. Apakah ini langkah yang akan memberi makan atau langkah yang harus dihindari? Setiap hari adalah pencarian, mencari sisa makanan di tempat sampah, menunggu dengan sabar di dekat warung, mengendus udara berharap ada aroma ikan atau nasi yang jatuh. Dan ketika akhirnya mereka menemukan sesuatu untuk dimakan, itu bukan soal rasa, itu soal cukup atau tidak untuk hari ini. Banyak dari mereka memiliki bekas luka, telinga yang sobek, ekor yang tidak lagi utuh, bulu yang tidak rata. Setiap bekas luka itu punya cerita. Cerita tentang perkelahian demi wilayah, cerita tentang perebutan makanan, cerita tentang bertahan hidup. Namun di balik semua kerasnya hidup itu ada sisi lain yang jarang kita lihat. Mereka tetap bermain. Anak kucing jalanan masih bisa berlari mengejar bayangan dedaunan yang bergerak. Masih bisa meloncat kaget melihat kupu-kupu lewat. Masih bisa tidur bertumpuk satu sama lain untuk berbagi hangat. Di dunia yang keras, mereka tetap menemukan cara untuk menjadi lembut. Ada momen-momen kecil yang terasa seperti keajaiban. Ketika satu kucing yang biasanya menjauh akhirnya berani mendekat beberapa langkah. Ketika ia berhenti, menatap, lalu duduk tidak terlalu jauh, itu bukan hal kecil. Itu adalah kepercayaan yang dibangun dari pengalaman panjang antara takut dan kecewa. Kucing jalanan hidup tanpa jaminan besok, tidak ada kepastian akan makan, tidak ada kepastian akan aman, dan mungkin itu akan membuat mereka begitu kuat. Mereka tidak punya waktu untuk mengeluh, tidak punya ruang untuk menyerah terlalu lama. Setiap hari adalah kesempatan baru atau tantangan baru. Kita sering melewati mereka begitu saja, melihat sekilas lalu lupa. Padahal jika kita berhenti sejenak, kita akan melihat makhluk kecil yang hanya ingin hidup dengan tenang,
yang tidak meminta lebih dari sekedar ruang untuk bernafas dan kesempatan untuk kenyang. Ada sesuatu yang sunyi tapi kuat dari keberadaan mereka. Mereka tidak punya suara untuk menuntut, tidak punya cara untuk menjelaskan rasa lapar, tidak bisa mengetuk pintu dan berkata aku butuh bantuan. Namun mereka tetap ada, tetap bertahan, tetap menjalani hari dengan keberanian yang mungkin bahkan tidak kita sadari. Dan di tengah semua itu ada pilihan kecil yang bisa kita ambil, untuk tidak mengabaikan, untuk tidak menyakiti, untuk tidak mengusir tanpa alasan. Kadang hanya itu yang dibutuhkan, tidak memperparah hidup mereka. Karena kebaikan tidak selalu berarti mengadopsi semua, tidak selalu berarti menyelamatkan dunia. Kadang kebaikan hanya berarti satu mangkuk air bersih, sedikit makanan, atau sekedar tidak menganggap mereka gangguan. Kucing jalanan mengajarkan kita sesuatu yang sederhana tapi mendalam, tentang ketahanan tanpa keluhan, tentang hidup dengan apa yang ada, tentang bagaimana tetap bisa mendengkur bahkan setelah hari yang berat. Di malam hari saat kota mulai sepi, mereka kembali ke sudut masing-masing, meringkuk, menutup mata perlahan, tidak tahu bagaimana esok hari akan berjalan, tapi tetap berharap. Dan mungkin di antara jutaan lampu kota yang menyala, ada satu cahaya kecil yang berarti bagi mereka, cahaya dari manusia yang memilih untuk peduli. Karena pada akhirnya kucing jalanan bukanlah simbol kesedihan, mereka adalah simbol ketangguhan. Makhluk kecil yang hidup di dunia besar yang kerasnya sering tidak adil, tapi mereka jalani dengan keberanian yang sunyi. Dan mungkin jika kita belajar melihat mereka dengan lebih lembut, kita akan belajar menjadi sedikit lebih baik. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan terima kasih, tapi kita bisa melihatnya dari cara mereka berhenti sejenak, menatap dengan mata yang lebih tenang. Di dunia yang terus bergerak cepat, kucing jalanan mengingatkan kita untuk melambat, untuk melihat sekitar, untuk peduli pada kehidupan yang tidak bersuara lantang. Karena kadang kebaikan terbesar bukanlah yang viral, bukan yang direkam, bukan yang dipuji, tapi yang dilakukan diam-diam di sudut jalan untuk makhluk kecil yang hanya ingin bertahan hidup. Dan mungkin saat kita memilih untuk peduli, kita bukan hanya menyelamatkan mereka, kita juga sedang menjaga sisi lembut dalam diri kita sendiri. Dan hari ini cerita kecil itu berakhir di sini. Mereka mungkin tetap tidur di bawah motor yang sama, tetap berjalan di jalan yang sama, tetap menjalani hidup yang tidak mudah. Tapi setidaknya hari ini ada perut yang terisi, ada rasa aman meski hanya sebentar, ada momen kecil di mana mereka tidak sendirian. Kucing-kucing jalanan ini mungkin tidak punya rumah, tapi mereka tetap punya hati yang bisa merasa, punya rasa takut, punya rasa percaya. Dan mungkin yang mereka butuhkan bukan hal yang besar, bukan kemewahan, hanya sedikit kepedulian. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan semuanya, setidaknya kita bisa peduli pada apa yang ada di depan mata. Terima kasih sudah menonton dan menjadi bagian dari kebaikan kecil hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di sudut jalan yang lain, dengan kisah kecil yang mungkin kembali menghangatkan hati. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, di subscribe ya guys ya. Karena nantinya sebagian pendapatan dari channel ini akan dibagikan juga kepada kucing-kucing jalanan. Oke guys, terima kasih, sampai ketemu kembali.